Jadi otak ini kalau dibuka, di tengahnya ada namanya otak emosi. Yang mana Bu Isa? Ini dia, yang putih-putih ini nih. Ini yang. Ya. Kalaupun nggak kelihatan, bayangin aja. Otak kita di tengah kita nih, otak tengahnya ada otak yang mengatur emosi. Ya, izin Bu Isa kasih tahu namanya limbic system. Ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan. Nah, segitu. Bandingkan dengan temannya. Siapa lebih besar emosinya? Kalau Bu Isa besar ya tangannya ya. Yang merasa lebih besar kepalanya tidak usah merasa emosinya lebih besar. Tenang saja ya. Struktur otak emosi sama. Kalaupun lebih besar ini mungkin karena kolesterol saja ya. Ini ya. Karena apa? Karena otak memang dibalut dengan kolesterol. Supaya apa otak dibalut dengan kolesterol? Supaya listrik yang di otak, jadi di otak itu ada listriknya. Ya, saya kasih lihat ya. Jadi ada loncatan listrik di otak. Makanya Allah kasih kolesterol agar tidak loncatannya ya terlalu ekstrim. Atau orang bilang koslet. Otak itu ada listriknya, makanya kalau rasa sekali-sekali koslet, pernah koslet otaknya. Itulah makanya dikasih kolesterol. Kalau listrik di dunia diselubungnya dengan plastik. Kalau di atas kolesterol. Makanya kalau teman-teman makan kolesterol nggak masalah, asal jangan kebanyakan. Jangan juga merasa nggak mau tentu kolesterol. Nanti koslet otaknya. Paham ya? Ya. Baik, sekarang kembali ke otak emosi. Ya, kembali ke otak emosi. Jadi ada di tengah otak emosi. Dan bukan hanya manusia yang punya otak emosi. Hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya sering disebut otak mamalia. Ini yang tengah ini. Nah, ya. Saya matikan ya. Limbic system. Biasanya nih teman-teman psikologi yang mempelajari detail. Tapi sekarang ilmu neuroscience meminta kita, teman-teman dokter atau semua pun orang, belajar sedikit tentang otak emosi. Ya. Nah, kemudian ada di panjang ini, di sini batang otak, itu disebutnya batang otak. Batang otak juga ini disebut otak reptil. Kalau Bu Isa bilang reptil, apa yang terbayangkan teman-teman? Binatang apa? Ular, buaya gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia kayak buaya juga ya sifatnya ya. Ya, kadang kayak ular juga kita licik, culas. Nah itu karena ada otak binatang. Bayangkan di tengah otak manusia itu perpaduan otak mamalia dan reptilia. Ya. Makanya ahli ilmu neuroscience mengatakan inti otak manusia adalah otak binatang. Inilah Allah selalu ingatkan kita untuk hati-hati, untuk bisa memanage nafsu kita, agar kita derajat kita tidak di bawahnya binatang. Karena memang inti otak manusia binatang. Tapi ini luar biasa. Anugerahnya, ini anugerah Allah. Allah yang ciptakan. Inilah sebetulnya wujud sempurnanya manusia. Allah kasih otak mamalia dan otak reptilia. Agar apa? Agar hidupnya itu tadi dinamis, gak rata. Makanya kadang sedih, kadang khawatir, kadang takut, kadang kesel, ya itu. Nah itu supaya dinamis, ya. Iya nggak bosan. Suami istri juga kadang kesel, habis itu marah-marahan, habis itu maaf-maafan, habis itu tambah cinta, ya kan? Terasa nggak gitu? Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain, nggak marah-marahan, ya flat banget itu, ya. Kalau orang bule bilang silent suffer, dia bilang kayak kuburan, ya. Udah mulai cuek, ya, masa bodoh, terserah dia ingat aku apa enggak. Gitu aja sebenarnya masih marah ya, ya sebetulnya ya. Paham sampai sini? Ayo. Kita bahas dulu yang otak reptil. Di tengah itu batang otak di sini. Coba pegang dulu di sini, tengkuk tengok. Di dalamnya itu ada batang otak itu, ya, otak reptil. Ya. Kenapa Allah ciptakan otak reptil? Karena begini, otak reptil ini diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia dalam kondisi bahaya. Ya. Apakah gempa, apakah banjir, atau ketemu orang yang bahaya. Atau ketemu binatang yang bahaya. Ya. Kenapa? Batang otak atau otak reptil ini, ya, itu cuman dua. Dia punya respon kalau kondisi bahaya. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggrisnya, fight or flight. Di Indonesia kannya serang atau lari. Gitu. Maksudnya apa bisa?
Seandainya nih kita ya bertemu orang yang maaf mau mencopet kita, itu cuma dua tuh, serang dia atau lari. Makanya pernah ada ibu-ibu bilang sama Bu Isa gini, Bu Isa, saya kemarin hampir dicopet. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu tuh bilang gini, saya hampir dicopet di bus Bu Isa, tapi kok saya berani-beraninya tonjok perutnya tuh copet. Padahal sampai di rumah saya baru ingat-ingat, ya Allah tuh copet tinggi, besar. Ya itu, karena batang otak yang Allah ciptakan. Dalam keadaan darurat, semua fungsi otak, bahkan otak yang kita sering isi ilmu kita dengan taklim, itu berhenti sementara dulu. Cuman dua pilihan yang fight or flight. Dan itu otomatis. Pukul, pak, gitu. Hingga yang lain kaget, kan, ada apa ini ibu? Terus teriak dia mau copet pak, gitu. Oh, udah dibantu ibu ini sama yang lain, kan gitu. Itu. Ya. Sampai di rumah baru ingat-ingat. Ya Allah. Ya. Nah, itulah tadi pertolongan Allah. Pertolongan Allah sudah ada sejak kita dalam rahim dengan diberikannya perangkat-perangkat di otak kita, perangkat-perangkat di badan kita. Ya. Dan saat itu juga tentu Allah tolong lewat para malaikatnya. Ya sudah dia pukul. Karena otak ilmu yang diisi dengan kebijaksanaan, ketenangan, itu yang di sini, depan sini. Coba pegang dulu dahinya. Nah, ada otaknya Bu? Nah, takut lupa Bu. Nih, jadi yang di belakang dahi itu otak ilmu atau otak yang diisi nasihat, diisi ya guidance, petunjuk-petunjuk yang di depan sini. Tapi di belakangnya otak emosi, ke bawahnya batang otak reptil. Ya. Jadi kalau kita mau dicopet, itu nggak usah memikirkan kebijaksanaan. Refleks aja, fight or flight. Nggak usah ibu berpikir kesian dia. Barangkali dia di PHK, nggak usah. Ya pam aja langsung. Ya, nggak usah juga merasa ya aku kan sering taklim, masa aku mukul orang, nggak usah juga gitu. Karena memang ini sebuah cara Allah berikan untuk mempertahankan kita. Sampai di rumah nginget-nginget baru tuh, astagfirullah ya Allah, berani-beranian. Atau mungkin kita melihat bahaya dari jauh, kita nggak perlu maju terus, mending kita lari. Nggak apa-apa. Ular itu kan yang punya batang otak. Ular tuh nggak punya emosi kayak mamalia. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah sedih. Tapi fight or flight. Kalau ketemu musuhnya deket, patok, serang. Kalau ketemu musuhnya jauh, lari. Itu ular. Kita juga punya sifat ular kayak gitu. Makanya kalau manusia ketemu ular, kira-kira yang lari siapa? Kalau ketemunya deketan, sama-sama fight. Kita ya, ular mau matok, kita injek-injek dia kan, sama-sama fight kan. Tapi kalau ketemunya dari jauh, sama-sama flight, sama-sama lari. Nah, itulah kerjanya batang otak. Namun dalam kondisi tidak bahaya ekstrim, batang otak ini juga sering tegang. Karena kondisi keluarga. Kadang responnya sebetulnya fight or flight, tapi yang lebih ringan. Apa tuh Bu Isa? Bukan serang dan lari, tetapi apa? Ngeyel dan ngambek. Kalau ada istri ngeyel sama suaminya, berarti batang otaknya tegang. Minta suami belai-belai di sini. Paham? Kalau ada anak-anak ngambek sama ibunya, berarti batang otaknya sedang tegang. Jangan tambah tegang, nanti dia lari, betul-betul lari dari rumah. Flight. Ya. Paham tentang ini ya? Gimana cara merilekskan Bu Isa? Nanti kita akan belajar. Ya, sekarang kita naik dulu lagi ke otak mamalia. Kalau Bu Isa bilang mamalia, apa yang terpikirkan oleh teman-teman? Binatangnya apa? Hah? Sapi apa lagi? Kucing apa lagi? Ya, tahu lah ya pokoknya ya. Iya. Nah, kalau otak mamalia atau otak emosi atau limbic system ya, ini jenisnya lebih variasi, lebih banyak. Kalau otak reptil cuma dua, fight or flight. Kalau otak mamalia banyak. Ini akhirnya para ahli meneliti, oh rupanya banyak jenis emosi ya. Dari yang frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Frekuensi rendah dikategorikan istilahnya negatif. Frekuensi tinggi positif. Ingat ya, negatif positif itu bukan baik buruk, bukan ya? Iya. Teman-teman kalau tes COVID maunya yang positif apa negatif? Nah,
Berarti kan bukan jelek negatif itu kan? Iya. Nah emosi juga gitu, bukan jelek buruk. Bukan. Negatif itu berarti frekuensi rendah levelnya, positif frekuensi tinggi levelnya. Dan ini semua ada di otak manusia. Mamalia ada juga emosinya, tapi tidak sedetil manusia. Mamalia jenisnya hanya ada sedih, takut, marah, senang. Gitu. Sama dengan otak emosi anak-anak dari kecil yang belum balik. Jadi anak-anak itu cuma ya sedih, ya kan? Takut, marah, senang. Kan gitu. Anak-anak. Nanti mulai balik, mulai variasi. Ya. Bu Isa, kenapa kayak tangga? Jadi rupanya setiap jenis emosi diteliti pakai alat namanya EEG, elektroencephalogram. Ternyata setiap jenis emosi ada frekuensinya. Kemudian waktu digambar, dipetakan oleh para ahli, mereka juga kaget, kok kayak tangga gitu. Karena gitu satu. Maka mereka menampakkannya level emosi. Salah satu cara untuk self healing, kita perlu belajar di mana letak emosi. Kedua, tentang level emosi. Tahu ini saja, insya Allah kita bisa pakai teknik self healing. Ya. Oh, kirain healing itu, self healing itu jalan-jalan Bu Isa. Itu salah satunya. Untuk apa? Untuk emosi ini dinaikkan ke atas. Itu salah satunya. Nggak jalan-jalan cuma di rumah juga itu healing. Iyalah. Ya. Apalagi yang tipe orang rumahan. Siapa tipe orang rumahan di sini? Nah, semakin di rumah semakin healing, makin senang. Makanya pas COVID kemarin orang tipe rumahan itu, ya, itu waduh, yes. Gimana Bu Isa tahu orang tipe rumahan? Gampang. Mau tahu orang tipe rumahan? Dari kecil kalau sikat gigi pencet odol dari bawah. Siapa yang begitu? Nah itu tipe rumahan tuh. Bukan diajarin oleh orang tua loh. Bukan diajarin. Betul-betul dari bawah. Bahkan misalnya suaminya pencet di tengah, ibu betulin lagi dari bawah. Bahkan udah habis pun dilipat. Betul. Setelah dilipat digunting. Ambil dalamnya. Karena orang tipe rumahan itu selalu hasratnya sempurna. Ya. Sampai odol juga dia berpikir habis sempurnanya. Wes. Sabun cair kalau habis nggak dibuang botolnya, diisi air, dikocok-kocok. Itu tipe rumahan tuh. Sabun kecil nggak dibuang, ditempel sabun baru. Astagfirullah. Nggak semuanya gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kecuali dipaksa ibunya karena ibunya tipe rumahan. Atau ada istri bukan tipe rumahan, suaminya yang tipe rumahan. Makanya gara-gara suaminya pencet odol dari bawah. Itu pun cuma bertahan 3 hari. Hari keempat di tengah lagi. Nanti dimarahin suaminya baru dari bawah. Saking bosannya suaminya marahin, kata suaminya, ini odolmu, ini odolku. Ada kan gitu ya? Paham ya? Iya. Makanya healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya? Cuman gini doang nih sombong tuh. Gue. Itu udah sombong tuh. Iya kan? Memang tangga sombong sama semangat. Karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif. Ya bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif. Yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini. Ya, memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya, kalau marah lebih jauh dari semangat. Ya, turun 2 tangga. Sedih itu jauh. Apati lebih jauh lagi. Apa apati Bu Isa? Apati itu adalah emosi yang membuat cara berpikir kita, cara berperasaan kita begini. Gak ada gunanya lagi aku jadi istri seperti ini. Gak ada gunanya aku jadi ibu. Ya ada tuh. Pada saat seorang ibu dapat kabar, maaf karena Bu Isa sejak 98 ngurus anak narkoba ya. Banyak ibu-ibu merasa gagal jadi ibu karena anaknya jadi korban narkoba. Ibu itu bisa sampai di level apati. Orang yang level apati karena frekuensinya sangat rendah 50 Hz itu badan lemes banget. Yang biasanya rajin taklim gak mau keluar kamar. Yang biasanya rajin organisasi gak mau keluar. Di kamar aja ini badan ini kayaknya mau begini aja. Gitu. Karena frekuensinya sangat rendah, 50 Hz. Isi pikirannya gitu, percuma aku.
Kenapa? Ya itu tadi, anaknya kena narkoba, dia nggak tahu, langsung dong sedih kan? Dimarahin suaminya tambah sedih, dimarahin oleh bapak, ibu, mertua, keluarga tambah sedih. Jadi sedih yang berkepanjangan turun menjadi levelnya apati atau apatis. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua ada di kita, sekali lagi ada di kita. Yang Allah mau adalah apabila level emosi kita sedang turun ke bawah, segera cepat-cepat naikkan ke atas. Itu yang Allah mau. Paham sampai sini? Caranya apa ke atas? Itu banyak cara. Ada yang nangis, ada yang curhat, tapi hati-hati juga curhat. Cari orang yang amanah. Makanya kenapa ada tenaga profesional yang menampung curhatan orang-orang yang disumpah. Ya dokter, psikolog, psikiater, tenaga-tenaga terapis dan sebagainya disumpah. Untuk rahasia klien dan pasiennya tidak disebarluaskan. Ya. Dan hampir 95% yang datang ke tempat profesional ini adalah perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan harus ngomong, harus curhat. Ya. Kenapa begitu Bu Isa? Itu tadi. Siapa yang pernah dengar Bu Isa cerita bahwa otak bicara perempuan ya lebih banyak dibanding laki-laki. Pernah dengar? Otak bicara laki-laki cuman di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Yang belakang. Itu di situ otak bicara laki-laki. Otak bicara perempuan, kiri belakang, tambah kanan belakang. Coba pegang-pegang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Ya.